Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita masih berbicara tentang bab riyadatin nafsi wa tahdhiri an dasaisiha. Bagaimana mengolah diri, mengolah nafsu kita, dan tentang tipu daya dari hawa nafsu itu. Kita masuk di hikmah yang ke-6. Pada hikmah yang ke-6 ini, Imam Ibn Athaillah menjelaskan kepada kita bahwa yang jadi penghalang kita berjalan menuju keridhaan Allah, kita berjalan menuju Allah, adalah hawa nafsu kita. Ya, kita sering merasa bahwa hidup ini sudah jelas. Kita tahu halal yang haram, ya? Kita tahu benar atau tidaknya jelas, jalan jelas sekali. Tetapi kenapa kita memilih hal-hal yang salah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, padahal tahu kita ini salah? Nah, hikmah inilah yang menjelaskan bahwa tidak ditakutkan atas kita salah jalan, kita tersesat, tidak jelas jalannya. Jalan menuju keridhaan Allah itu jelas. Saking jelasnya, orang yang tidak nuntut ilmu pun dia tahu yang mana salah, yang mana benar. Saking jelasnya. Tapi yang ditakutkan, kata Imam Ibn Athaillah, ketika kamu sudah dikuasai hawa nafsu kamu akan tersesat. Saat kita dikuasai nafsu kita tersesat. Adapun jalan menuju Allah jelas. Siapa yang tidak tahu? Mereka zina haram, tahu tidak orang haram zina? Tahu. Berarti jelas. Yang ini boleh atau tidaknya. Dia yang melakukan hal-hal yang salah, kita tanya, dia tahu salah. Yang arti jalannya jelas, terang benderang. Tapi kenapa kita masih tersesat? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika an taltabisa at-turuqu 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Tidak dikhawatirkan atas engkau tersesat jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena jalan menuju keridhaan Allah jelas dan terang. Yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Ya, jelas ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semuanya. La yukhafu 'alaika an taltabisat turuq. Tidak ditakutkan, kalau arti yang sebenarnya itu tidak ditakutkan atas engkau tersamar atau tersembunyinya jalan. Ya. Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Dan yang ditakutkan atas engkau yaitu menangnya hawa nafsu atas dirimu. Ya. Itu arti yang sebenarnya. Ini arti maknanya yaitu tidak dikhawatirkan atas engkau, tidak ditakutkan atas engkau tersesat jalan menuju keridhaan Allah. Nah, karena jalan menuju keridhaan Allah itu jelas dan terang, jelas dan terang, sangat terang sekali. Allah sudah menurunkan Al-Quran,
Allah sudah mengutus Nabi. Bahkan yang diajarkan Nabi secara rinci, dari yang atas sampai yang bawah, bahkan sampai ke WC pun diajarkan. Mau jongkok, cara jongkok di WC pun diajarkan saking detailnya. Ulama sudah menyampaikan, rambu sudah jelas, yang mengarahkan ada. Macam kita jalan ke sini, kita dari sini andaikan mau Tanjung Pura, rambunya banyak. Ada juga yang mengarahkan. Jelas enggak itu? Mungkin enggak tersesat? Enggak mungkin. Kalau sesat berarti dia yang masalah. Ya? Rambunya ada. Dari sini Tanjung Pura ni rambu ada. Ada yang mengarahkan. Agama itu jalan menuju keridhaan Allah jelas. Rambu-rambunya ada. Yang mengarahkan ada. Tuntunan ada. Kalau masih sesat lagi apa? Masalah di diri kita. Ini yang dimaksud Imam Ibn Athaillah, yang ditakutkan ketika engkau dikuasai hawa nafsu kamu tersesat. Bukan jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah sangat terang benderang. Ya. Turukul ubudiyah allati tusilu ila mardati rabbika wadihah jaliyah. Jalan menuju yang menyampaikan engkau kepada Allah, kepada keridaan Allah, jelas dan nampak terang. Wadihah jaliyah, sangat jelas, sangat terang. Siapa yang tak tahu? Tahu semua. Ibadah harus ikhlas, tahu enggak? Semua tahu. Kenapa memilih riya? Jalan menuju Allah itu jelas, terang. Jangan kita sibukkan, oh ini mungkin anak salah jalan, enggak. Jalan ini jelas. Kita kadang duduk di majlis taklim. Banyak majlis taklim yang kita hadiri, tapi hati kita masih agak condong yang salah. Padahal kita tahu yang benar. Masih agak condong ke salah. Padahal kita tahu yang benar. Yang artinya apa? Itu jangan sibuk dengan jalan menuju keridhaan Allah. Jelas sekali, terang benderang. Yang masalah itu ada di diri kita sendiri. Seperti, ya, jadi Allah telah memberi petunjuk dalam setiap keadaan kehidupan kita. Ada petunjuk jelas dan orang tahu semua. Ya, hidup kita ni kan akan berjalan di 4 keadaan. Taat, maksiat, nikmat, musibah. Jelas. 4 keadaan ini yang kita lalui. Kita berganti-ganti dengan 4 keadaan ini. Kadang kita dalam taat, kadang kita dalam maksiat, kadang kita dalam nikmat, kadang kita dalam musibah. Dan 4 ini dijelaskan dengan terang dan jelas. Seperti kategori ubudiyah fi ta'ah. Seperti dalam taat. Bagaimana taat itu menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Dalam melakukan taat, bagaimana ketaatan yang kita lakukan ni, agar ketaatan itu kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana cara ibadah yang kita lakukan, ibadah ini yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Jelas, yaitu antashhada minnata biha alaiha. Yang pertama, hendaknya ketaatan yang engkau lakukan atau ibadah yang engkau lakukan, yang kamu lihat itu adalah pertolongan dari Allah. Yang pertama, minnah bika biha alaik. Ini adalah pertolongan Allah, anugerah Allah. Saya bisa solat karena pertolongan Allah. Saya bisa bersedekah, ini karena pertolongan Allah. Apapun ketaatan yang kita lakukan, yang kita lihat, ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Agar apa? Kita tidak ujub. Karena ujub itu menggugurkan pahala ibadah itu.
Kalau kita akhirnya ujub memandang diri kita, kita ujub, kita bangga, kita sombong, akhirnya gugur semua amal. Jadi yang pertama dalam taat, hendaknya engkau saksikan bahwa itu adalah pertolongan Allah. Itu karena hidayah, karena petunjuk dari Allah, hidayah dan taufik dari Allah. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan apa saja kebaikan, apa saja kebaikan yang engkau peroleh itu dari Allah. Jelaskan arahnya kan, tahu semua. Semua tahu. Karena jelas sekali. Itu yang pertama. Jadi kalau kita solat, yang kita ingat, kita solat ini bisa terlaksana, ini ditolong oleh Allah. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik dari Allah, saya tidak bisa solat. Bukan karena kita kuat, kita bisa solat. Banyak orang yang lebih kuat pada kita tidak solat. Bukan karena kita sehat. Ada yang sehat tidak solat. Jelas. Bukan karena kita tahu. Ada orang yang alim, tahu tapi tidak melakukan ibadah. Jadi ibadah terlaksana bukan karena kekuatan kita. Kalau memang karena kekuatan kita, berarti kuli bangunan tu ibadah lebih banyak daripada kita. Berarti dia lebih kuat. Kalau kita ibadah karena kesehatan kita, yang lebih sehat seharusnya banyak. Tapi malah yang sakit bagus ibadah, yang sehat ada. Berarti tidak ada kaitannya dengan sehat, tidak ada kaitannya dengan kekuatan. Itu adalah anugerah dari Allah, itu karena hidayah, karena taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan solat. Ini yang kita pandang di dalam taat. Dalam segala ketaatan yang kita pandang itu dari Allah. Kita bisa sedekah, itu ada pertolongan dari Allah. Kalau kita sedekah karena kita punya duit, kita bisa sedekah. Yang banyak duit pun tak sedekah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, antukhlisa biha, bahwa engkau ikhlas di dalam ibadah itu. Allah juga jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Maka kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan itu kepada Allah, hanya kepada Allah. Ini yang dinamakan jalan menuju keridhaan Allah, itu jelas. Ada yang tak tahu, tahu semua. Bohong kalau tak tahu. Ibadah harus ikhlas. Ibadah saat ibadah yang kita lihat, ibadah itu karena hidayah dan taufik dari Allah. Sebodoh-bodoh orang tahu karena jelas jalan menuju Allah. Jelas ya? Jadi dalam beribadah, agar ibadah kita atau ketaatan kita menjadi jalan menuju keridhaan Allah dengan dua hal. Ketika kamu beribadah, pandang itu anugerah dari Allah. Kalau kamu merasa bahwa itu karena kekuatan kamu, ingat yang lebih kuat banyak yang tidak ibadah. Kalau kita memandang karena kita sehat, yang sehat ada yang tidak ibadah. Jadi tidak ada kaitannya sehat, sakit, kaya, kuat dengan ibadah. Ketika Allah berikan hidayah dan taufik pada seorang, dia dalam keadaan terbaring pun dia bisa ibadah. Kalau Allah tidak berikan pertolongan, walaupun dia sehat, bugar, dia tidak akan mampu berdiri untuk solat. Suruh duduk dia, bercakap berjam-jam, 6-7 jam dia tahan. Coba suruh solat 2 rakaat, tak tahan dia. Suruh pergi ke masjid, solat tahajud malam, dia tak akan bisa. Suruh duduk malam, 6 jam, 7 jam, tahan dia, siap. Coba pergi masjid 2 rakaat. Yang artinya tidak ada kaitan semuanya. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya. Kemudian yang kedua, maksiat. Kalau kita melakukan maksiat, karena kita tidak luput dari dosa.
Setiap manusia pasti ada melakukan kesalahan. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bagaimana arahan Allah, bagaimana petunjuk Allah agar maksiat yang kita lakukan ini menjadi sebuah jalan kepada keridhaan Allah. Maksiat ini bisa menjadi jalan kepada keridhaan Allah, yaitu antatuba ilallah subhanahu wa tastaghfirah, bahwa engkau taubat kepada Allah, engkau beristighfar kepada Allah, maka maksiat yang kamu lakukan malah menjadi jalan menuju keridhaan Allah. Itu sudah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kamu bermaksiat, bertaubat. Kamu maksiat lagi, taubat lagi. 100 kali maksiat, tetap taubat. Andaikan jam 7 kita maksiat kepada Allah, taubat. Jam 8 maksiat lagi, taubat lagi. Jam 9 maksiat lagi, taubat lagi. Dah apa? Taubat. Karena saat kita bertaubat kepada Allah, andaikan jam 7 maksiat, taubat kepada Allah, hilang. Ada pun kemaksiatan yang baru lagi. Allah sudah buka sebesar-besarnya. Bahkan Allah mengatakan, innallaha yuhibbut, Allah sangat cinta kepada orang yang suka bertobat. Dia maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Tapi setan biasanya mengatakan, udahlah, nanti kau tobat maksiat lagi. Percuma, kata setan. Padahal Allah dah buka. Semakin orang suka bertobat, Allah semakin cinta. Allah sudah buka. Habis setan mengatakan percuma, nanti balik lagi. Hatta 1000 kali balik, bertobat kepada Allah. Allah buka pintu sebesar-besarnya. Bahkan andaikan dari langit, min ananis sama, dari bumi sampai langit, isinya dosa kita semuanya, Allah tetap ampunkan. Andaikan di muka bumi ini, setiap langkah ini tempat maksiat kita, Allah tetap menerima taubat kita. Allah sudah tunjukkan jalan. Jalannya jelas tidak? Jelas. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu wahai sekalian, wahai orang-orang beriman. Niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Bahwa maksiat kita bisa menjadi jalan kepada keridhaan Allah, yaitu kamu bertaubat. Allah SWT. Jadi kalau kita ini kuat berbuat maksiat, maka harus lebih kuat lagi bertaubat kepada Allah. Kalau kita ini suka kepada maksiat, maka kita harus lebih suka lagi pada taubat. Jelas? Nah, ini petunjuknya jelas atau tidak? Jelas. Semua orang tahu tidak? Tahu. Atau orang tidak duduk majlis tahu? Karena jelas. Jelas petunjuk Allah ini. Bagaimana bisa tersesat? Tidak. Yang membuat kita tersesat bukan itu. Maka Imam Ibn Athaillah mengatakan tidak ditakutkan engkau tersesat, tersamarnya jalan, karena jelas dan terang benderang sekali. Jalan menuju keridhaan Allah itu jelas. Kemudian yang ketiga, bala. Ketika bala menimpa kepada kamu, musibah datang kepada kamu, apa petunjuk dari Allah? Antasbira biha, kamu bersabar. Kamu sabar dengan musibah itu. Karena Allah sudah menjelaskan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Katanya Allah, pasti, kamu pasti. Bukan pasti kamu akan merasakan, pasti kami akan mengujimu. Dengan apa? Dengan bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, diri atau jiwa, dan buah-buahan. Pasti kita akan merasakan. Tidak ada manusia ini tidak akan datang ujian kepada dia. Allah sudah mengarahkan, kamu tasbiru antasbira biha. Dari jelasnya bahwa jalan menuju Allah itu jelas. Dalam nikmat
yang keempat dalam nikmat. Karena ini akan berputar di empat, taat, maksiat, bala dan nikmat. Ini akan terjalani. Dalam nikmat, kalau kita diberi Allah nikmat, Allah dengan jelas, dengan terang menunjukkan kita bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa mendapatkan keridhaan Allah. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku, yaitu kamu syukur kepadaku. Jangan kamu kufur. Jangan kamu gunakan nikmat di jalan maksiat kepadaku. Kamu bersyukur kepadaku. Bila kamu diberi nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, maka kamu bersyukur. Dan jangan kamu kufur, yaitu kamu gunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat. Kalau kamu kufur, maka azab sangat pedih. Jelas enggak? Jelas. Empat keadaan ini, kehidupan kita berputar di empat: taat, maksiat, nikmat, musibah. Semuanya jelas petunjuk. Allah sudah menjelaskan, Rasulullah sudah menjelaskan, ulama sudah menjelaskan, dan kita pun tahu. Ini jalan menuju keridhaan Allah itu sangat jelas. Wa innama, ya. Jadi yang pertama tadi, tidak ditakutkan atau kamu tersesat jalan, karena jalan menuju kepada Allah itu jelas dan terang. Ya. Sudah jelas bagaimana kalau kita dapat nikmat, bagaimana kalau kita dapat musibah, bagaimana kalau kita melakukan taat, bagaimana kalau kita bermaksiat, sudah jelas diterangkan. Jadi terang benderang. Wa inna ma yukhafu 'alaika fi hadhihi al-ahwal min ghalabatil hawa 'alaika hatta tu'miyaka an yu'yatit tariqil haqq. Yang dikhawatirkan, bahwasanya yang dikhawatirkan atas engkau pada keadaan-keadaan yang tadi kita sebutkan, taat, maksiat, kemudian nikmat dan musibah, ya. Yang ditakutkan atas engkau hawa nafsu menguasai dirimu, ya. Sehingga membutakan matamu dari melihat yang benar, ya. Kamu tahu jalan yang benar, tapi karena dikuasai nafsu jadi buta, macam tak nampak jalan yang benar. Kita tahu jalan yang lurus tu ke mana, ke sana. Kita tahu. Siapa yang tak tahu? Bohong dia tak tahu. Tahu, jelas. Ya. Kalau beribadah itu jalan yang benar seperti apa, kita tahu. Nah. Tapi kita tidak pergi lain. Kita pergi ke lain. Apa sebabnya? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Kita tahu kalau bermaksiat jalannya seperti ini, bertaubat. Tapi kenapa kita tidak mau taubat? Kita dikuasai nafsu. Yang membuat kita menyimpang, yang membuat kita tersesat, karena kita dikuasai nafsu kita. Contohnya iblis. Iblis itu tahu dia salah, bukan dia tak tahu. Tahu dia lebih, tauhidnya lebih tinggi daripada kita. Dia tahu dia tak bisa ganggu Adam kecuali dengan izin Allah. Dia minta izin sama Allah, ya Allah biar izinkan aku bisa masuk mengganggu anak Adam. Allah izinkan. Dia minta izin sama Allah bisa mati sampai hari kiamat nanti. Tahu dia, bukan tak tahu. Tapi saat itu dikuasai hawa nafsunya. Macam Habil sama Qabil. Kenapa dia membunuh saudaranya? Bukan dia tak tahu membunuh itu salah, tahu dia. Karena saat dia membunuh itu, dia dalam keadaan dikuasai hawa nafsu dia. Bukan dia tak tahu. Kita tahu ini punya orang,
Ngapa kita masih ngambil? Saat kita ngambil, kita dalam kondisi dikuasai hawa nafsu kita. Seakan-akan kita tak tahu. Jelas. Agama sudah jelaskan dengan jelas dan terang. Tak ada seorang yang melakukan berzina, tahu saat dia melakukan berzina itu dia dalam kondisi dikuasai hawa nafsu dia. Kita tanya orang yang berzina, tahu tak dia berzina itu haram? Tahu, jelas. Rambu agama ini jelas, saking jelasnya orang bodoh pun tahu. Tapi kenapa dia tersesat? Saat itulah dia dalam dikuasai hawa nafsunya. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Yang ditakutkan atas engkau itu, engkau dikuasai hawa nafsu. Ya. Karena kamu dikuasai hawa nafsunya, fatu'jibu bil ta'ah, maka dalam taat kamu memandang diri kamu. Kamu ujub, kamu bangga. Ya. Padahal kita tahu bahwa dalam taat itu adalah anugerah dari Allah. Tapi kita lebih memilih ujub karena saat kita dikuasai hawa nafsu kita. Itulah saya lakukan. Dan kita memilih riya, padahal Allah perintahkan untuk ikhlas, beribadah karena Allah. Riya ini yaitu minta penilaian orang, minta balas jasa dari orang atas apa yang dia lakukan. Padahal Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Dan kita tahu beribadah harus ikhlas. Kalau kita ikhlas diterima oleh Allah. Tetapi kenapa kita bisa milih riya? Karena pada saat itu kita dalam kendali hawa nafsu kita tersesat. Seakan-akan macam saat seorang dikuasai hawa nafsu dia buta. Oh, tak nampak ada jalan Tanjung Pura, mana jalan Tanjung Pura. Padahal jelas. Ya, karena dikuasai hawa nafsu. Kam min sirajin kad adfa'at hurri wa kam min abidin kad absadahu al-ujub. Nabi Isa mengatakan berapa banyak pelita-pelita itu dipadamkan oleh angin. Pelita hidup bagus, kena angin mati. Begitu juga wa kam min abidin kad absadahu kad absadahu al-ujub. Berapa banyak orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli puasa dirusak oleh ujub. Memandang kekuatan diri dia bangga, dia sombong, rusak. Kalau ditanya orang yang ujub ini tahu enggak? Dia tahu. Tapi saat dia ujub ini, dia dalam kondisi dikuasai hawa nafsunya. Wa tusirul maksiyah. Dan kenapa dia tetap mengekali maksiat? Padahal Allah sudah mengatakan, kalau kamu maksiat, pintu taubat terbuka, bertaubat, selesai. Tapi dia tetap memilih maksiat dan dia tidak mau taubat kepada Allah. Padahal Al-Quran sudah jelaskan, hadis sudah jelaskan, ulama sudah jelaskan. Bahkan sabda Nabi mengatakan di sini bahwasan ada dosa yang membawa orang ke surga. Ada dosa yang membawa orang ke surga, yaitu di mana dia ketika melakukan dosa dia bertaubat dari dosa itu dan taubatnya diterima oleh Allah, dia masuk surga. Sudah jelas. Tapi dia lebih memilih maksiat. Apa sebabnya? Karena dia dalam dikuasai hawa nafsu. Rasulullah juga bersabda, la saghiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Ya. Kalau engkau itu tidak taubat kepada Allah, maka dosa kecil itu jadi besar. Jangan kita anggap kecil besar. Tak ada dosa kecil itu ujung-ujungnya. Akan tetapi tidak ada dosa besar kalau kita selalu bertaubat kepada Allah. Kalau kita maksiat kepada Allah, kita bertaubat. Kita maksiat kepada Allah, tidak ada dosa besar. Wa tastaqillan ni'mah. Allah suruh kita bersyukur dalam nikmat itu.
Tapi yang kita pilih, kita menganggap enteng, menganggap kecil nikmat itu. Orang yang tidak bersyukur biasanya umumnya dia menganggap nikmat itu kecil. Saat dia menganggap nikmat itu kecil, dia tidak bersyukur atas nikmat itu. Padahal Allah sudah mengatakan bersyukur kamu atas nikmatku, aku akan tambah. Tapi dia mengecilkan nikmat Allah hingga dia enggan bersyukur. Wa tajza'u bil baliyah, berkeluh kesah saat musibah, padahal Allah mengatakan sabar. Allah sudah janjikan dapat pahala yang besar. Allah sudah janjikan pahala yang tidak terhingga. Allah sudah janjikan ke surga kalau kamu sabar. Tapi dia lebih memilih berkeluh kesah. Kenapa dia berkeluh kesah? Karena di dalam kondisi dikuasai hawa nafsu. Jelas. Jadi jalan menuju Allah itu jelas. Jalan menuju keridhaan Allah itu sangat jelas. Tidak mungkin orang tersesat. Kenapa orang bisa tersesat? Bukan karena jalan ini samar. Bukan karena dia tidak tahu jalan. Dia tersesat karena dia dikuasai hawa nafsunya. Jelas. Baca selesaikan. Sudah selesai. Jalan menuju Allah itu jelas dan terang. Allah telah menurunkan kitab Al-Quran. Allah telah mengutus seseorang Rasul yang membawa sunnah-sunnah dengan pedoman dan petunjuk dari Allah, dengan pedoman serta petunjuk dari Al-Quran dan sunnah. Maka agama ini menjadi jelas, jalan menuju Allah menjadi terang. Maka tidak dikhawatirkan terjadi kebingungan, sebab Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh urusan manusia. Segalanya telah dijelaskan dari masalah yang besar seperti keimanan sampai masalah yang kecil seperti tata cara jongkok di WC ketika buang air besar. Terus. Jalan menuju Allah jelas dan terang benderang, tidak akan tersesat kecuali orang yang hatinya buta. Jika terjadi penyelewengan itu disebabkan kebutaan hati. Jadi tidak dikhawatirkan padamu kebingungan jalan menuju Allah, sebab jalan itu sangat jelas. Tetapi yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu terhadap dirimu. Lalu kamu dibutakan dan ditulikan oleh hawa nafsu. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri, innal hawa ma tawalla yusmi aw yusmi. Sesungguhnya hawa nafsu itu bila berkuasa akan membutakan mata dan menyulitkan telinga. Ya, jelas ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.